Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Kok ini kayak isu cilik? Hari ini saya akan membahas review kuliah teknik bioproses untuk pertemuan ke-7. Jadi saya memang sengaja Zoom. Jika dirasa ada dari para mahasiswa, kalian semua merasa ada yang mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya dari perkuliahan, dari materi yang pertama hingga keempat. Nah ini ya, ini untuk materi UTS. Jadi ada 4 pokok bahasan yang akan saya keluarkan di UTS besok. Kalian sudah ada tugas, saya sudah punya nilai tugas 1 dan tugas 2. Yang pertama makalah, yang kedua adalah kuis, cukup itu aja, saya tidak nambah tugas lagi. Langsung ke UTS, di mana nanti UTS kita mencangkup 4. Yang pertama adalah terminologi teknik bioproses dan sejarah perkembangan ilmu bioproses. Kemudian yang kedua, itu adalah mikroorganisme yang membantu bioproses. Yang ketiga adalah kebutuhan nutrisi mikroba dan penggolongan mikroba berdasarkan kebutuhan nutrisinya. Keempat, yang terakhir, ketiga dan keempat saya share ya materinya di YouTube. Terkait metabolisme mikroba, kaitannya ada 2 hal proses utamanya, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, hari ini ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi UTS-nya ini, dan selama penjelasan saya kuliah online ini, dari para mahasiswa semuanya. Halo? Halo? Ya, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akan ngajak diskusi mengingat refresh kembali materi yang kemarin, sekaligus untuk keaktifan kalian dan untuk nilai tambahan di kuis. Mungkin ada kuisnya yang kurang bagus, ataupun tugasnya, karena saya melihat selama ini saya menjelaskan online sangat kurang untuk keaktifan dari para mahasiswa. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin terkait UTS, materinya. Kemudian untuk nanti metodenya, kita nanti pakainya IC saja, tidak lagi kuis ABC-an seperti yang kalian lakukan untuk di tugas 2. Jadi ditulis di kertas folio dan tulis tangan. Pengumpulannya di website di LMS Akrin ACID. Biasanya nanti saya juga ada soal kaitannya adalah entah menggambar dari mikrobanya itu sendiri ataupun ada reaksi dengan bantuan mikroba. Di mana saya sudah sering kasih penjelasan, walaupun mungkin di slide saya nggak ada, saya selalu kasih semacam diskusi pertanyaan kalian terkait gimana sih misalnya reaksi pembentukan yogurt, pembentukan keju dengan bantuan mikroba-mikrobanya. Nah, itu tolong kalian cari dulu bagaimana mungkin bisa saya keluarkan di UTS. Jadi, teknik bioproses untuk UTS itu benar-benar materinya adalah teori, tidak ada hitungan dan pemahaman saja. Jadi, saya ingin tahu apakah kalian benar-benar memahami kaitannya mulai dari teori-teori bioproses hingga pemahaman reaksi dan penggambarannya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau bertanya? Boleh. Jadi hari ini saya cukup singkat ya kuliahnya. Kalau kalian nggak ada pertanyaan, saya akan menguji kalian secara langsung, nanti dijawab satu persatu akan saya tanya, kaitannya adalah materi review yang kemarin itu.
Saya ingin tahu apakah kalian betul-betul menyimak video saya kemarin ataupun menyimak materi-materi dari slide saya kemarin sebelum ke UTS. Ada yang mau bertanya? Bu, mau nanya, Bu. Siapa ini yang tanya? Eka. Eka, Bu. Iya, Mbak Eka. Itu, Bu, kan yang apa tuh kayak nama-nama yang itu loh, Bu, yang buat Mikroba. bakteri dan sejenisnya itu kan ada banyak. Nah itu kira-kira banyak nggak dikeluarinnya, Bu? Enggak sih. Soalnya kan kalau kita harus ngapalin kayak gitu kan, Bu, dari kata-katanya aja susah gitu loh. Enggak. Biasanya kalau untuk penamaan bakteri ya cuma yang dari slide saya aja sih. Dan yang penting-penting kaitannya sama aplikasinya bagi di teknik kimia, di industri, bakteri apa saja sih yang penting. Misalnya yang paling gampang di industri bahan makanan ya, yang sering saya banyak kasih contoh, misalnya dalam pembuatan tape, pembuatan tempe. Nah, seperti itu kalian juga harus sudah tahu namanya. Kemudian kaitannya di bidang industri di energi, misalnya ada bakteri untuk pembentukan metan, gas metan, kemudian mungkin di etanol. Nah, itu perlu tahu. Cukup itu aja, yang bermanfaat aja. Kalau yang patogen, saya rasa tidak perlu dihafalin sih. Itu Mbak Eka ya. Jadi nggak sebanyak itu. Toh juga kalian kan ini online kan ya. Nah, online kan saya rasa peluang kalian untuk mencari jawaban sebenarnya lebih besar dibandingkan saat offline, nggak perlu ngafalin. Kalau offline di kampus saat ngerjain UTS kan perlu yang namanya ngafalin, belajar dengan benar-benar dan lain sebagainya. Tapi kalau secara online kan kalian bisa mencari ya sebenarnya jawabannya, cari di internet pun mungkin bisa langsung ketemu jawaban sebenarnya. Tapi yang saya inginkan adalah pemahaman kalian sih, benar-benar memahami, oh kalau seperti ini tuh maksudnya ini. Jadi bioproses bukan kuliah yang ngafalin enggak sih, jadi pemahamannya. Itu Mbak Eka, makasih. Ini dari Rian, ada yang tanya, LMS kalau pas lemot gimana ya kalau servernya down? Nah, ini penanganannya saya akan lebihkan waktunya, tapi sesuai perjanjian misalnya pas awal saya akan bikin misalnya waktunya itu kalau teknik bioproses kan 2 SKS ya. Jadi harusnya kan pengumpulannya hanya sekitar 2 jam misalnya ya. Terus kemudian ada trouble di server LMS-nya. Yang akan saya lakukan nanti akan memperpanjang waktunya sih Mas, seperti itu. Kemarin di kuliah hari Senin, ingat ya, yang Senin saya rasa yang kuliah di hari Senin banyak LMS-nya nggak bisa dibuka, kemudian presensi yang di absen mandirinya pun juga mengalami trouble. Nah, itu kan jadi saya akan membuat kebijakan, intinya memperpanjang waktu pengumpulan. Seperti itu, Rian. Ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan? Oh ya, makasih Mas Rian. Bu, mau tanya. Ya, Aska. Kalau kan umpamanya pas servernya down, pas ujiannya itu soalnya nggak bisa dibuka, apakah nanti ada jalan lain kayak dikirim ke WA gitu, Bu? Ya, baik Mbak Aska. Untuk masalah misalnya dibuka nggak bisa, kalau soal saya biasanya tetap saya share dua-duanya, baik di LMS maupun di grup WhatsApp. Itu saya share. Masih sama kayak, metode saya masih sama kayak yang dulu ya. Kalau dulu belum ada LMS, kalau sekarang kan, kalau saya dulu kan pakainya Google Classroom, pengumpulannya. Nah, ini kan pengumpulannya ganti di LMS, tapi untuk soalnya akan saya share dua-duanya, baik di grup WhatsApp dan di LMS. Begitu. Jadi tidak masalah sih untuk kaitannya, misalnya nanti buka soalnya kesusahan. Gitu. Terima kasih.
Ada lagi mungkin kaitannya dengan metode UTS? Kalau nggak ada yang tanya, mungkin saya akan sedikit melihat keaktifan kalian ya. Terima kasih tadi yang Eka, Aska, Sandirian sudah bertanya ya atau memberi feedback kepada saya apresiasi lah ya. Biar teknik bioproses itu jangan terlalu sepi sih saya rasa kelasnya, nggak tahu, adik-adiknya 2019 mungkin malu, 2018 harusnya lebih aktif lagi sih harusnya. Oke, ini udah 18 peserta. Nah, langsung saja, mungkin saya akan sedikit menanyakan ke kalian ya, kaitannya dengan materi kita sembari review yang kemarin. Saya mau tanya dulu pada Sigit. Kemarin mikroorganisme apa saja, Mas, yang bantu dalam bioproses, Sigit? Ada yang bisa menjawab? Sigit kayaknya. Ibu, saya Kirana mau coba menanggapi. Oke, Kirana. Yang pertanyaan masih. Jadi mikroorganisme yang terlibat dalam bioproses itu ada 3 kalau nggak salah, Bu. Ada bakteri, ada alga, sama fungi. Di mana funginya itu ada kamir dan kapang. Oke. Kalau kamir itu dia uniseluler, kalau kapang dia itu multiseluler. Oke, sip. Kayaknya udah belajar ya, Kirana ya? Kecil, Bu. Soalnya banyak banget. Enggak juga. Ya banyak, tapi kan tadi itu ya, kalian kan bisa tinggal ngeceknya tinggal ngelihat materi pun bisa kan karena online ya. Jadi nggak masalah. Oke, makasih Kirana. Jadi refresh, benar. Makasih, Bu. Ya. Diskusinya juga saya nilai ya di forum diskusi bagi teman-teman mahasiswa yang isi forum diskusi tentu saja itu untuk tambahan poin ya kalau di sana. Banyak kok yang aktif untuk yang ngisi di LMS-nya. Oke, jadi ingat ada alga kaitannya, kemudian ada fungi kelompoknya, kemudian sama bakteri. Terus mau tanya apa lagi ya? Kalau bedanya reaksi kimia, kan kalau bioproses itu kan memerlukan mikroorganisme ya dalam membantu. Nah, kira-kira perbedaan antara proses secara kimia yang biasa kita pelajari di PRK dan lain sebagainya dengan kuliah di teknik bioproses itu bedanya tuh apa sih? Ada yang mau menjawab, menanggapi boleh. Jadi saya merasa anak teknik kimia kan lebih suka kalau menjawab ya. Kalau ada pertanyaan langsung cepat jawab. Tapi kalau diminta untuk bertanya mungkin masih malu-malu dan lain sebagainya, nggak masalah. Mungkin ini yang pertanyaan saya, kalau bedanya sih apa sih kok kenapa ada ilmu bioproses? Bioproses kan ada mikrobanya. Tapi perbedaan mendasar kenapa kok sampai muncul ini dibandingkan reaksi kimia misalnya yang reaksi pembuatan asam sulfat, reaksi pembuatan ini. Beda kan reaksinya dengan pembuatan misalnya tape kayak gitu kan beda. Nah, kira-kira perbedaannya itu ditinjau dari apa saja sih? Mungkin Amos mau menjawab? Tahu tuh ke abjad ya, ini abjad partisipan saya namanya. Belum yakin, Bu. Belum yakin, tapi kira-kira apa? Di logika aja kira-kira kamu sembari selama ini kan saya udah ngasih materi ya. Diingat-ingat kira-kira kalau di logika bedanya reaksi kimia sama reaksi biologi itu apa sih gitu. Lebih ke kalau kimia itu lebih ke sintetis, sedangkan biologi itu secara
alamiahnya gitu, Bu. Ya, Masih itu kurang. masih kurang. Yang lain? Ya, istilahnya yang kalau yang biologi pakai itu ya, bantuan makhluk hidup, istilahnya seperti itu boleh. Yang kimia benar-benar dari senyawa kimia aja, nggak ada bantuan makhluk hidup. Lainnya mungkin ditinjau dari apa aja. Ada beberapa hal ya, perbedaan antara bioproses atau reaksi kimia sama reaksi biologi kaitannya dalam reaktor itu sendiri. Anisha mungkin mau menjawab. Baik, Anisha belum bisa terhubung. Ayu Asmi mau menjawab. Belum. Mbak Dini mau menjawab. Oh, soalnya tadi Ya, gimana, Bu. Bu? Kita jawab siapa? Ini yang ngomong siapa ya? Yang Oh, itu ini. kan yang bedanya reaksi kimia sama yang biologi kan, Bu? Kira-kira apa? Kalau menurut saya tuh biologi itu dia pakai makhluk hidup kayak mikroorganisme gitu, Bu. Terus kalau yang kimia tuh dia pakai katalis bahan kimia kayak gitu. Ya, wes itu satu. Ada lagi? Yang lain? Baru tahu itu ya, Dini? Ya kalau menurut saya gitu, Bu. Oh iya. Oke, makasih. Kembali refresh ya. Kalau kalian pahami, di pelajaran ini mungkin sudah ada yang semester 5 ya. Di sini kan udah dapat teknik reaksi kimia, contoh-contohnya, atau proses industri kimia sudah dapat. Ini mata kuliah itu saya yakin dapat ya. Di proses industri kimia atau PIK kan kalian banyak belajar proses cara pembuatan asam nitrat, asam sulfat, atau senyawa-senyawa kimia lainnya. Kalau untuk skripsi pun, skripsinya tidak jarang banget yang skripsi pabriknya adalah pabrik untuk dengan melibatkan agen biologi katalisnya. Dalam arti kan itu sebagai biokatalisator sebenarnya kalau mikrobanya itu dalam reaksi biologinya. Nah, kalau di perancangan pabrik skripsi itu kan rata-rata adalah pabrik kimia. Tidak ada yang misalnya bikin pabriknya adalah bioetanol, jarang banget, walaupun industri bioetanol mungkin juga sudah ada. Nah, kaitannya yang lain, perbedaannya apa sih? Kalau reaksi kimia dan reaksi biologi itu paling mudahnya adalah kalian ada yang pernah bikin tape, bikin tempe? Belum. Oh, belum. Pernah, Bu. Graciela pernah ini. Bikin apa, Mbak? Tape? Bikin tempe, Bu. Oh, bikin tempe. Bikin tempe, sekarang saya tanya, bikin tempe sama bikin asam sulfat, gampang mana? Bikin tempe gampangnya. Bikin tempe. Saya, Bu. Hah? Bikin tempe. Alasannya? Ya, jelas bikin tempe. Alasannya? ya apa ya? Kalau mau dilihat itu ya emang lebih gampang tempe sih, Bu. Nggak tahu alasannya apa. Enggak. Alasannya yang paling mudah, bikin tempe kan nggak butuh suhu yang ekstrim kan? Oh, Atau iya, harus dipanasin, butuh alat banyak kan? Enggak. Beda sama reaksi kimia. Yang biasanya yang kita temui di perkuliahan, itu kan biasanya kondisi operasinya, tekanan dan suhunya, itu biasanya kondisinya ekstrim. Entah ekstrimnya adalah suhunya tinggi, tekanan tinggi, atau mungkin bisa jadi atmosferis tapi suhunya tinggi, atau mungkin reaksi kimianya berlangsung pada suhu yang sangat rendah, misalnya seperti itu. Biasanya, nah sedangkan untuk reaksi biologi rata-rata itu dalam kondisi atmosferis saja
sudah bisa terjadi reaksi bioproses itu sendiri. Jadi lebih mudah memang pembuatan. Jadi segi proses cara pembuatannya pun lebih mudah. Kemudian peralatan yang digunakan untuk reaksi kimia, membuat suatu produk kimia dibandingkan produk dari biologi, itu alat-alat yang digunakan lebih sederhana dengan untuk reaksi biologi dibandingkan yang reaksi kimia. Misalnya kalau di pabrik kimia kan kalian butuhin alat kontrol banyak yang pengatur suhunya, pengontrol suhunya, pengatur tekanannya, air pendinginnya, kemudian ada alat sebelumnya. Nah, kalau bikin bioproses secara sederhana kan tidak banyak membutuhkan alat-alat. Tetapi kalau bikin tempe itu waktunya lama atau cepat, Mbak? Lama, Bu. Lama. Alasannya kenapa? Kenapa kok lama? Soalnya itu yang awalnya kan harus rendam kacang kedelainya itu sampai 2 malam kalau nggak salah itu, Bu. Terus masih direbus lagi. Terus masih tunggu berapa hari setelah taruh apa namanya jamur itu, Bu. Dikasih ininya ya. Sampai terbentuk tempe. Oke. Ya, makasih. Kalau bikin jadi tempe dari kacang kedelai kan prosesnya juga fermentasi. Itu kan ada waktunya lama, biasanya bisa sampai sehari, seperti itu tadi ada 2 hari ya, karena proses awalnya nyuci dan lain sebagainya, misahin kacang kedelai dengan kulit arinya dan lain sebagainya. Tapi saat bikin produk kimia, biasanya saat di reaktornya itu kan waktu tinggalnya cuma sebentar kan, untuk dapat jadi hasilnya langsung kan bisa. Cuma memang ada alat-alat selanjutnya untuk pemisahan dari produk utama dan produk sampingnya. Tapi dari segi waktu biasanya untuk yang bioproses itu lebih memakan waktu lama. Makanya untuk industri, kaitannya di industri produk di bioproses itu biasanya masih sedikit dibandingkan perkembangan untuk industri di kimia. Karena skalanya biasanya kan kalau skala pabrik kimia kan sudah banyak besar ya, karena waktu terbentuknya produk itu sangat cepat. Tapi kalau dengan proses biologi itu biasanya dari sisi waktunya dia lambat begitu. Itu alasannya yang lain ya, setelah dari kondisi operasi, peralatan, waktu, itu jelas sekali berbeda. Kemudian satu lagi, kalau bikin tempe sama bikin asam sulfat, kira-kira persentase kegagalannya lebih besar mana? Walaupun belum pernah ya bikin asam sulfat ya. Ada yang mau jawab mungkin? Makasih Graciela tadi udah jawab. Saya tak panggil. Tadi Dini, Ida, Eka juga udah. Era mungkin mau jawab. Kira-kira kalau menurut Era, persentase suatu bahan baku menjadi produk untuk proses biologi sama yang pakai proses kimia lebih besar kegagalannya yang mana? Yang biologi bukan, Bu? Alasannya? Kalau yang biologi itu kan kayak peralatannya itu cuma sederhana gitu, kayaknya kurang. Halo? Ya, Bu. Gimana tadi penjelasannya? Kalau biologi, alasannya yang persentase kegagalan di biologi, alasannya? Kayaknya itu butuh waktu yang lama juga kan, Bu. Jadinya kayaknya lebih bisa gagal sih, Bu. Ya, tapi bisa diterima. Benar sih, jawabannya benar. Jadi kalau dari persentase kegagalannya memang di reaksi atau proses biologi. Makasih Mbak Era. Tapi untuk alasannya yang lengkap mungkin
Oh, jaringannya terputus. Alasannya kenapa kok di biologi bikin tape, bikin tempe yang kayak sederhana, tapi bisa jadi banyak juga yang mengalami kegagalan dibandingkan bikin apa jenisnya asam sulfat. Tadi alasan yang disebutin kan karena peralatannya sederhana. Ya itu bisa jadi sih salah satu faktor. Tapi alasan lainnya adalah karena di proses biologi kita melibatkan makhluk hidup. Kalau di proses kimia, kita kan melibatkannya benda mati ya. Bagaimana sih kalau menurut kalian mengatur benda mati sama mengatur benda hidup kira-kira lebih susah yang mana? Benda hidup kan? Misalnya manusia aja sudah dikasih aturan dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak ditepati ya, padahal sudah paham dan lain sebagainya. Nah, itulah alasannya. Karena dalam proses biologi itu melibatkan mikroorganisme yang punya dalam artian misalnya kondisi-kondisi yang perlu dijaga, misalnya udah jaga suhu, jaga tekanan, jaga pH, kelembabannya, tapi bisa jadi ada kegagalan karena mungkin pas lagi istilahnya kalau saya dulu istilahnya sama dosen saya mikrobanya lagi ngambek, lagi nggak mood untuk ini lagi sakit mikrobanya, kita kan nggak tahu ya sampai ngecek seperti itu, jadinya nggak jadi deh bikin produknya nggak jadi seperti itu. Alasannya seperti itu karena persentase kegagalan untuk di proses biologi ya karena mikroba itu kan makhluk hidup punya keadaan-keadaan yang kita sendiri mungkin tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Beda sama benda mati. Kaitannya untuk senyawa kimia. Kita kan bisa mengatur, oh konsentrasi katalisnya, bisa kita atur, oh konsentrasi bahan, laju alit volumenya, dan lain sebagainya itu kan bisa kita kendalikan sehingga kita bisa tahu, misalnya bikin bahan A 20 kg, bahan senyawa kimia ya, ini proses kimia 20 kg, produknya kita sudah bisa menentukan jadinya pasti sekian. Tapi kalau dengan proses biologi, belum tentu hasil bahan bakunya sama, bisa jadi hasilnya berbeda-beda. Begitu. Ya, makasih. Udah tahu ya sekarang perbedaan antara proses kimia dan proses biologi. Tinjauannya banyak, adik-adik. Bisa dipahamin ya. Tadi mikroorganisme sudah, kebutuhan nutrisi, sembari refresh. Saya tanya selanjutnya Mbak Graciela sudah, Kirana udah, Lana. Kemarin, nutrisi mikroba ada apa aja, Lana? Halo? Halo, Lana? Ya, lanjutin dulu. Mira mungkin mau menjawab. Loh, 2019 kok ya diem? Mira, halo? Oke, dilanjutin. Mutiara. Mau menjawab, Mbak Mutiara? Apa saja sih kebutuhan nutrisi mikroba? Mutiara lagi sibuk. Mungkin Hakim. Hakim tadi yang pertama kali gabung nih. Ya, Bu. Ya, nutrisinya apa aja nih, Mas? Kalau makanannya atau yang dibutuhin sama mikroba itu apa aja? Ya, jadi nutrisi yang diperlukan oleh mikroba itu ada 5, Bu. Yang pertama itu sumber energi, sumber karbon, sumber nitrogen, yang keempat itu sumber vitamin dan mineral dalam bentuk air, yang kelima sumber oksigen, Bu. Oke. Udah itu ya. Ya, sebagian besar udah disebutin. Udah belajar ya ini Hakim ya? Belum, Bu. Cuman ini lihat materi doang. Oh,
Iya, nggak apa-apa. Jadi kan sembari refresh kan sembari tahu, oh kira-kira yang bakal dikeluarin sama Bu Tias tuh ini ya, gitu kan tahu. Makanya saya sengaja by Zoom ini. Oke, makasih Mas. Terus lanjut ya, Hakim udah, Sandirian udah. Nah, Seto mungkin bisa dijelasin kalau berdasarkan dari kebutuhan oksigennya, mikroba kan ada dua, aerob sama anaerob. Mungkin bisa dijelasin aerob itu apa, anaerob apa, Mas Seto. Halo, Seto. Seto, ini jangan-jangan tidur ini. Aska tadi udah ya, Siti Miriam. Wanda mungkin mau jawab aerob sama anaerob, sama contohnya itu apa misalnya? Kalau tahu. Mikroba aerob itu bakteri yang membutuhkan oksigen untuk memperoleh energinya. Contohnya Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Buat yang mikroba anaerob, bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas untuk memperoleh energinya. Energi yang diperoleh bakteri ini dari proses perombakan senyawa organik tanpa menggunakan oksigen. Contohnya fermentasi, Bu. Buat yang anaerob, Lactobacillus, Bu. Oh iya. Contohnya. Baik, Wanda. Ini udah belajar apa lihat slide ini, Wanda? Tadi lihat YouTube, Bu. Oh, lihat YouTube. Ya, nggak apa-apa. Ya, makasih. Betul ya. Sembari mengingat, kalau berdasarkan kebutuhan oksigennya, makanya kita mengenal ada respirasinya juga ada dua jenis, respirasi aerob sama anaerob. Kalau aerob butuh oksigen, kalau anaerob tidak membutuhkan oksigen, biasanya ngambil aseptor elektronnya dapatnya dari senyawa-senyawa anorganik sih. Bakterinya fermentasi boleh. Oke. Terakhir mungkin kaitannya dengan metabolisme yang baru aja ya Mbak Yohana. Simpel mungkin pertanyaannya, contoh-contoh proses kaitannya katabolisme itu apa sih, Yohana? Halo, Yohana? Masih gabung? Oke, ada yang mau jawab mungkin proses yang di katabolisme itu contoh-contohnya apa? Kalau yang anabolisme contoh-contohnya apa? Gitu kan? Oh, ini Mbak Yohana mau jawab? Habis ini baru langsung lihat YouTube-nya. Baru. Katabolisme, ada yang mau menjawab contoh prosesnya apa? Mungkin tadi yang belum jawab siapa? Ayu Asmi, coba. Mau jawab, Ayu. Iya, Bu. Contoh proses katabolisme itu apa sih? Contoh. Katabolismenya di sini, ini kan saya baca chatnya Rian ya, katabolisme itu memecah karbohidrat menjadi bahan energi. Betul sih, kaitannya karena katabolisme adalah proses pemecahan senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana dan menghasilkan energi. Betul.
Contohnya untuk di katabolisme mikroba, bukan metabolisme tubuh ya, ini contohnya. Ayo, apa? Ayo. Udah disebutin sih tadi beberapa, saya juga nyebutin, sama teman-teman tadi ada yang nyebutin juga. Saya sengaja memang minta kalian untuk tak tanyain, biar kalian paham nggak sih dengan video yang sudah saya kasih? Jangan-jangan sama aja nggak paham. Saya ingin ada feedback sih dari kalian. Ayo, coba. Contoh dari Nggak apa-apa. Jawab aja. Katabolisme. Bentar, Bu. Apa ya? Apa ya? Udah lihat YouTube belum? Udah, Bu. Udah, oke. Lihatnya Alhamdulillah. kemarin. Jangan-jangan ngantuk ya dengerin suara saya di YouTube ya. Nggak apa-apa. Enggak, Bu. Dengerinnya kan kemarin-kemarin udah agak lupa pas pertemuan itu. Ya, Mbak. Nggak apa-apa. Saya bantu. Huruf pertamanya F. Jadi proses katabolisme contohnya adalah di mikroba. Katabolisme. F depannya. Contoh-contohnya tadi. F, E, apa berarti? Katabolisme. Contohnya adalah fermentasi. Fermentasi ya, ayo. Fermentasi itu kan sebenarnya memecah gula. Aku mau jawab. Kok ragu? Gak usah takut ya sama saya. Glukosa. Oke, makasih Mbak Ayu. 1 ya. Mecah glukosa. Mecah glukosa jadi etanol, bisa jadi ada CO2 dan H2O dan lain sebagainya misalnya. Oke, makasih Ayu. Itu katabolisme, itu ada 3 proses. Yang utamanya di mikroba yang dialami untuk kaitannya adalah proses pemecahan yang diterangin sama Rian tadi di chatting ya. Nah, itu ada 3. Yang pertama itu fermentasi, yang kedua adalah respirasi. Respirasinya ada 2 macam, yaitu respirasi aerob sama respirasi anaerob. Udah 3 itu aja untuk contoh proses yang kaitannya adalah proses pemecahan dan menghasilkan energi. Itu di mikroba mengalaminya ada 3 jenis itu. Walaupun tidak semua mikroba mengalami 3-tiganya ya. Jadi misalnya mikroba yang aerob ya mungkin mengalaminya bisa jadi kalau nggak fermentasi ataupun mengalami yang respirasi anaerob. Misalnya seperti itu. Oke, kalau yang anabolisme. Oke, Ayu udah jawab ya. Contohnya apa? Tak panggil lagi. Sigit, ada? Enggak, Nina. Ya, Bu. Oh ya. Kalau contoh anabolisme apa, Mas? Fotosintesis. Terus ada biosintesis karbohidrat, biosintesis lipid, biosintesis asam nukleat, sama biosintesis protein, Bu. Boleh. Sip. Oke ya, ini udah belajar apa baru buka? Baru buka materi, Bu. Iya, nggak apa-apa. Tolong dilihat ya di YouTube penjelasannya ada, karena kalau biasanya, kenapa saya kasih rekaman, karena saya yakin kalau cuma saya kasih slide saja kan kalian nggak paham. Ini urutannya gimana, pemahamannya gimana, makanya ada video. Oke, Mas Sigit, betul. Jawabannya untuk anabolisme itu secara garis besar hanya ada 2 ya untuk mikroba, yaitu adalah biosintesis ataupun yang fotosintesis. Fotosintesis biasanya ternyata tidak hanya terjadi pada tumbuhan hijau tingkat tinggi ya, yang kita tahu waktu SMA kan itu, ternyata mikroba pun juga mengalami fotosintesis. Contohnya yang paling sederhana adalah di alga sama di bakteri yang mengalaminya.
Oke, itu sih. Jadi kira-kira yang akan saya keluarkan, soal yang akan saya keluarkan besok saat UTS itu kisarannya cuma itu, Mbak. Tinggal ditambahin gambar ataupun mungkin ada reaksi. Oke, mungkin hati-hati ya. Untuk saya di slide kayaknya ada ya perbedaan antara fermentasi, respirasi, perbedaan antara fermentasi, respirasi aerob dan respirasi anaerob itu beda-beda ya. Jadi bisa ditinjau dari yang pertama lintasan mikroorganisme, lintasan metabolismenya. Kalau fermentasi itu cuma satu lintasan yaitu glikolisis, sedangkan untuk respirasi itu tiga-tiganya pakai dari yang glikolisis, kemudian ada siklus Krebs, sehingga terakhirnya adalah ke rantai transport elektron itu juga mengalami. Perbedaan yang lain, kalau di fermentasi, respirasi aerob sama anaerob, itu jumlah ATP-nya kan ada di tabel, itu tolong juga diperhatikan di situ. Sering saya keluarin sih, apa sih bedanya fermentasi, respirasi aerob, dan respirasi anaerob. Kemudian kalau di anabolisme, untuk biosintesis jarang saya keluarin, karena itu reaksinya melibatkan senyawa-senyawa dan enzim yang banyak. Paling saya hanya kaitannya untuk soal untuk anabolisme, kaitannya adalah reaksi terang dan reaksi gelap di fotosintesis. Itu mungkin. Ada pertanyaan? Jadi lebih paham kan sekarang terkait materi bioproses sebelum UTS. Ada yang mau ditanyain? Cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya, seperti itu harusnya. Jadi, teknik bioproses bukan karena hafalannya banyak. Kalau kalian kuliah di kedokteran itu baru hafalannya sangat banyak. Kakak saya kuliah di kedokteran itu hafalannya sangat banyak, ngafalin nama-nama, penyakit, dan lain sebagainya. Ini bukan bukan membuat susah kalian ya. Ini bioproses bukan materi yang sesusah itu seperti di kedokteran. Jadi harusnya saya harapkan nilainya bagus untuk di UTS besok. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat sebelum UTS. Tolong dilihat lagi materi-materinya ataupun tutorial saya di YouTube atau tutorial di LMS yang setiap bab itu ada videonya, baik bukan yang dari saya kasih ataupun yang saya kasih, itu ada videonya di setiap babnya. Karena saya suka materi teknik bioproses ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.